Dengan luas lautan 6,8 juta kilometer persegi, Indonesia memiliki potensi kelautan dan perikanan sangat besar, di mana perikanan merupakan salah satu sektor yang diandalkan dalam pembangunan nasional. Memiliki potensi tersebut adalah Situ Bondo. Kabupaten yang terletak di pesisir utara Jawa Timur dengan pantai sepanjang sekitar 150 km persegi tersebut memperkaya Laut Situbondo terutama sebagai penghasil ikan. Salah satu ikan yang melimpah di daerah ini adalah ikan kerapu. Tak heran, banyak tempat makan di Situbondo menyuguhkan kerapu sebagai menu kuliner khas daerah ini. Ikan yang termasuk dalam subfamili Serranidae ini memiliki bentuk tubuh pipih, tekstur dagingnya yang lembut dan gurih, sehingga menjadi ikan yang populer untuk dikonsumsi. Bukan hanya permintaan pasar lokal yang tinggi, kerapu merupakan komoditas ekspor yang sangat digemari. Dari data ekspor Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2000, permintaan komoditas kerapu mencapai 3.390.439 kg dengan nilai 18.350.944 dolar Amerika. Sementara permintaan akan ikan kerapu setiap tahunnya mengalami peningkatan. Melihat tingginya nilai komoditas ikan kerapu, mengakibatkan terjadinya penangkapan jenis ikan karang ini secara berlebihan, yang dapat mengancam kelestarian dan kerapu alam semakin langka. Kalau orang nelayan itu satu tergantung rezeki, kedua kalinya tergantung musim. Dan lagi kerapu itu agak sulit. Soalnya kalau panas itu masuk ke dalam karang kalau kerapu. Lain seperti kakap, putian, rumpon di atas karang. Tapi kalau kerapu keluar masuk di karang. Di tempat pelelangan ikan kerapu pun sulit dicari. Tidak ada kalau kerapu deh, soalnya jarang, kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak ada gini. Soalnya itu pancingan, cumannya yang ada itu tenggiri sama banyak, kembung, tongkol gini. Oleh karena itu, inovasi budidaya kerapu hibrida yang diharapkan dapat menjaga jumlah dan kualitas stok ikan agar tidak terjadi eksploitasi penangkapan berlebihan. Budidaya ikan kerapu hibrida
juga dikembangkan sebagai salah satu alternatif untuk memenuhi keinginan pasar yang tinggi. Selain itu, budidaya ikan kerapu yang juga menjadi program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan secara ekonomis telah memberikan dampak positif yang cukup penting bagi peningkatan pendapatan pembudidaya ikan sekaligus menjaga kelestarian alam. Di tahun 2022, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menetapkan program ekonomi biru sebagai program prioritas dalam upaya perbaikan rantai nilai dari hulu ke hilir dengan akselerasi 5 pilar prioritas, yaitu memperluas wilayah konservasi dengan target 30% sebagai wilayah konservasi tertutup untuk memproduksi oksigen, menjaga fungsi serapan karbon, dan menjadikan wilayah konservasi sebagai tempat pemijahan ikan. 2. Penangkapan ikan terukur berbasis kuota berdasarkan 6 zona penangkapan ikan. 3. Pembangunan budidaya yang ramah lingkungan di wilayah laut, pesisir, dan darat. Kegiatan budidaya akan difokuskan pada produk perikanan unggulan seperti udang, kepiting, lobster, dan rumput laut dan ikan yang bernilai ekonomis tinggi. 4. Menjaga wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dari potensi kerusakan akibat kegiatan ekonomi yang tidak terkendali. 5. Penerapan program Bulan Cinta Laut sebagai komitmen Indonesia untuk menjaga wilayah laut bersih dan bebas sampah plastik. Melimpahnya ikan kerapu. Kerapu hibrida adalah jenis ikan kerapu baru hasil pemuliaan Balai Perikanan Budidaya Air Payau Situbondo. Kerapu cantang merupakan persilangan antara kerapu macan dan kerapu kertang sebagai komoditas unggulan baru dalam perikanan budidaya, khususnya budidaya laut. Kerapu cantang diharapkan dapat menunjang peningkatan produksi perikanan budidaya, serta pendapatan dan kesejahteraan pembudidaya ikan. Ketersediaan ikan kerapu alam yang ditangkap nelayan belum bisa memenuhi permintaan pasar yang cukup besar. Hal ini dipengaruhi oleh faktor alam, cuaca, maupun pertumbuhan kerapu liar atau kerapu alam tergolong lambat. Hadirnya hibridisasi, ikan kerapu menjadi ikan budidaya yang digalakan sebagai komoditas budidaya laut, unggulan menjadi alternatif ketersediaan ikan kerapu yang tidak selalu ada sesuai permintaan. Kegiatan hibridisasi ikan kerapu cantang antara ikan kerapu, macan betina, dan kerapu kertang jantan telah menghasilkan satu varietas baru yang secara morfologis mirip dengan kedua spesies induknya. Sedangkan pertumbuhannya lebih baik daripada ikan kerapu macan dan kerapu kertang itu sendiri. Pertumbuhan untuk ukuran konsumsi sebesar 500 gram, kerapu alam membutuhkan waktu hingga 10 bulan. Sedangkan pertumbuhan kerapu cantang hibrida waktu 4 hingga 5 bulan. Nomor satu, pertumbuhan yang cepat ya, lebih cepat besar. Jadi kalau kita
kerapu yang lain, khususnya untuk pembesaran ya. Kalau pembenihan kerapu yang paling lama kerapu tikus. Kalau kerapu hibrid ini umur 30 hari, 35 hari sudah bisa panen untuk ukuran 1 inci. Terus pasar yang lebar, jadi selama ini kita di Situbondo maupun di Bali selaku sebagai produsen kerapu nasional, kebutuhannya masih kurang-kurang gitu. Dari permintaan pasar sama produksi masih lebar. Kita sebagai HSRT bisa nambah unit, meningkatkan produksi lah istilahnya. Dengan hadirnya benih varietas baru yang memiliki waktu pertumbuhan lebih efektif, memiliki survival rate yang lebih bagus, mulai dari pertumbuhan benih, pendederan sampai kegiatan pembesaran di keramba jaring apung atau KJA. Sehingga benih kerapu hibrida banyak diusahakan oleh masyarakat dengan distribusi kegiatan usaha yang semakin luas yang berdampak pada terciptanya perluasan lapangan kerja, dapat membantu produksi benih secara nasional untuk mendukung pencapaian target produksi perikanan budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan. Keberhasilan budidaya kerapu hibrida di Situbondo menjadi atensi pemerintah daerah dengan menjadikan potensi kerapu sebagai destinasi wisata bahari Kampung Kerapu. Sebuah landscape yang indah dengan sensasi berjalan di atas laut. Sesuai namanya, kita bisa menikmati sunset dengan berbagai kuliner ikan kerapu.